beliau seorang tokoh pemerintahan waktu itu, termasuk murid daripada beliau, termasuk tokoh pemerintahan yang namanya Basyashul Dagan. Itu makam Dagan yang sebelah tengah sini, mungkin kalau di sebelah tengah itu ada makam namanya Basyashul Dagan. Itu beliau adalah seorang tokoh pemerintahan di Desa Langon yang pertama. Informasi beliau adalah tokoh pemerintahan yang memegang tampuk pimpinan desa pertama waktu itu, namanya Basyashul Dagan. Beliau yang telah menerapkan beberapa tradisi-tradisi yang meneruskan, karena tradisi itu biasanya yang harus ngopeni kan pemerintah desa yang ngopeni tradisi, termasuk ada yang namanya sedekah. Nah, rentetan sedekah bumi ini nanti bulan Apit itu nanti ada di Lamongan juga, nanti ada tradisi sedekah bumi. Rentetan sedekah bumi itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah Harian Akun. Harian Akun itu tujuan utamanya adalah masyarakat bersama-sama memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon bahwa kita mau melaksanakan kegiatan besar di desa ini. Harian Akun juga diartikan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata apem itu afun karim, permohonan maaf, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua warga masyarakat. Dijadikan satu di pendopo balai desa, semua masyarakat membawa kue apem, buat sendiri, ada juga yang beli dari pasar, ada yang, tapi yang paling utama adalah kalau bisa membuat sendiri. Pada waktu itu Jumat Wage itu semua masyarakat berbondong-bondong ke balai desa untuk selamatan Harian Akun. Harian Akun itu tujuan utamanya kalau orang mau punya hajat ya, itu ngerangsolake bahwa hajat kita ke depan mudah-mudahan bisa berjalan lancar, tidak ada halangan satu apapun. Itu maksud dan tujuannya. Jadi bukan syirik. Kalau bahasa-bahasa Harian Akun itu apa? Itu tradisi yang kita harus mampu mengembangkan, mampu menerjemahkan sesuai dengan kaidah ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu sesuatu yang bukan syirik, bukan, karena tujuan utamanya adalah selamatan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon ampunan dari semua warga masyarakat, mulai dari pemerintah desa, mulai dari RT, masyarakat secara umum, ini memohon kepada Allah ampunan sehingga niat dan hajatnya untuk sedekah bumi itu nanti berjalan dengan lancar. Selanjutnya setelah Jumat Wage itu ada yang namanya Hol Basyashul Kinggelang, itu yang pertama. Senin Pahing harinya, Senin Pahing itu manganan selamatan Hol Basyashul Kinggelang, yaitu dimulai dari yang muda dulu. Basyashul Kinggelang, di makam Basyashul Kinggelang dilaksanakan selamatan, bawa hajat, makan masing-masing, bawa hajatan semuanya di punden gelang itu, di makam Basyashul Kinggelang. Ada tempat tersendiri, bukan di tengah makam, bukan, ada halamannya sendiri. Di makam beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon berkah dan barokah. Selanjutnya hari Kemis Kliwon. Setelah itu ada Kemis Kliwon, itu nanti ada selamatan dua tempat, yaitu yang pertama di Basyashul Dagan, biasanya waktunya jam 1, terus nanti dilanjutkan manganan di Basyashul Langgar. Basyashul Langgar itu yang utama. Basyashul Langgar di makam Langgar sana itu dilaksanakan sekitar jam 2, jam 3 ya, sampai selesai itu prosesi manganan atau hol wali-wali yang ada di Desa Langon. Selanjutnya Ahad Kliwon, Sabtu Wage malam Ahad Kliwon, itu ada selamatan sedekah bumi di balai desa. Selamatan sedekah bumi harinya biasanya Sabtu malam Ahad Kliwon, yaitu di balai desa. Semua warga desa berbondong-bondong ke balai desa memohon, membawa hajatan masing-masing, membawa makan, membawa apapun lah yang dipunya dari rumah. Biasanya sebagian besar ya bawa makan,
bawa makan sama lauk di situ. Akhirnya dibuat selamatan di balai desa, didoakan. Biasanya kalau pada waktu zaman dahulu kala ya itu aja, tapi zaman saya pada waktu itu ada istighosa, biasanya kita adakan maulid nabi, kita adakan takdimul Quran, bil ghaib, itu hari Sabtu malam minggu itu kita ada selamatan utama. Dan yang selanjutnya yang terakhir ada malam hiburan rakyat biasanya. Setelah selamatan bersama kita adakan malam hiburan rakyat di misalkan ada wayangan, yang tradisi yang harus kita lestarikan kan budaya-budaya adiluhung itu kan. Jadi budaya wayang kulit itu bukan berarti kita melestarikan sesuatu yang bagaimana, tapi itu tradisi yang baik daripada kita nanggap orkes sesuatu yang menghambur-hamburkan tidak relevan lah. Biasanya kalau nanggap orkes di wong begawe wis akeh lah. Nah, desa ini harus ngopeni itu. Tujuan daripada pemerintah desa dan BPD terutama, BPD itu menjaga adat istiadat daripada warga masyarakat. Itu tujuan utama. Sehingga ada sesuatu yang harus kita tonjolkan, yang inti daripada semuanya itu masyarakat berkontribusi, ya ikut bersedekah, ikut, kalau biasa di sini tuh ada bahasanya iuran toran namanya, iuran toran itu sedekah bumi, iuran toran itu sedekah bumi. Tapi ada beberapa kegiatan yang memang kadang-kadang tidak membutuhkan itu, tapi kalau secara umum, kalau pemikiran saya sebagai tokoh masyarakat secara pribadi, masyarakat harus dilibatkan mulai dari A sampai Z kan gitu. Itu bentuk kepedulian, bentuk cinta daripada tanah air. Karena sebagian cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Ya kan? Jadi paling utama adalah masyarakat tahu kewajibannya, tahu haknya, dan masyarakat juga memiliki hak untuk bertanya, untuk pelayanan yang terbaik daripada pemerintah desa. Itu sekelumit daripada asal usul Desa Langon, meskipun ada versi lain, ada versi-versi yang kadang-kadang tidak pas, tapi itu yang paling mendekati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dari sekalian, kalau panjenengan menggunakan tentang asal usul desa, memang pada waktu itu, pada zaman dahulu kala biasanya begitu aja. Masalah kapannya ya memang diperkirakan pada waktu kerajaan Demak mulai di Salangan itu. Jadi pada waktu itu ada seorang ulama yang dari Persia yang menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa, yang pada waktu itu datangnya pertama itu ke daerah Madura. Setelah dari Madura, beliau yang bernama Syekh Abdurrahman bin Abdul Hamid itu mampir di Madura. Ketika itu membawa seorang santri yang bernama ibunya Siti Ruqayyah. Jadi awalnya seperti itu. Ketika beliau mau datang ke Pulau Jawa, ke daerah Pulau Jawa biasanya, ketika di tengah laut, pada waktu itu beliau kena cobaan, yaitu ada ombak besar, ada angin ribut yang ada di tengah laut itu. Akhirnya perahu yang ditumpangi beliau itu hancur berkeping-keping. Ketika perahu itu hancur, ibunya Siti Ruqayyah sama Syekh Abdurrahman bin Abdul Hamid itu memegangi serpian-serpian daripada kayu tersebut, puing-puing dari perahu itu. Nah, ketika waktu itu ibunya Siti Ruqayyah melihat tanpa ada melihat sesuatu yang aneh di situ. Pada waktu itu melihat sesuatu yang aneh, dikira pegangan kayu yang dipegang oleh Syekh Abdurrahman itu adalah
seekor ular. Seekor ular besar dipegangnya Syekh Abdul Rahman. Jadi beliau berdua itu diselamatkan oleh ular besar dari lautan, dari ya puing-puing dari kapal itu, perahu itu. Menurut ibunya Istri Ruqayyah, muridnya itu melihatnya itu seekor ular besar, tapi Syekh Abdul Rahman itu kayu. Ularnya itu akhirnya, singkat cerita, ular itu akhirnya menyibak air di tengah lautan itu, terus akhirnya ke muara, ke daratan, menyibak air itu, akhirnya menggulung-gulung menjadi satu tempat. Beliau dari tengah lautan itu akhirnya kan beliau ngelangi atau apa bahasanya, lelangen itu, lelangi atau berenang itu. Bahasa Jawanya kan ngelangi. Akhirnya makanya nama daripada Langon itu diambil dari kata-kata lelangi itu, lelangen itu. Jadi Langon ya berasal dari kata-kata lelangi atau lelangen. Jadi akhirnya namanya Langon. Itu dari sumber itu. Yang kedua, Syekh Abdul Rahman juga menyampaikan bahwa dengan beliau bersyukur diselamatkan sampai ke daratan di Langon ini, beliau bersyukur dengan kata-kata la auna, tiada pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nama itu juga dipadukan antara Langon dan la auna. Jadi bahasa la auna itu berasal dari kata syukur dari Allah Subhanahu wa taala, beliau diselamatkan sampailah di Langon itu. Dan tempat daripada gundukan tanah yang asalnya ular melingkar-lingkar akhirnya jadi gundukan tanah itu sekarang ada di makam beliau sekarang, yaitu makam Langgan. Di situ ada namanya Sendang juga, dan di sekitar Sendang itu ada tanah yang bergunduk besar seperti kalau gunung kecil lah biasanya itu, dan gundukan itu. Nah, akhirnya di situ dibuat mungkin beliau mendirikan musola. Kalau zaman dulu kalau musola kan namanya langgar, maka beliau dinamakan Mbah Surgi Langgar. Sekarang julukan beliau di sini mulai dari zaman dulu sampai sekarang itu cikal bakal Desa Langon itu ada 4 orang, ada 4 tokoh yang utama. Yang paling utama, yang paling awal adalah Mbah Syekh Surgi Langgar itu, alias Mbah Syekh Abdul Rahman bin Abdul Hamid. Itu sepenggal kisah yang utama terbentuknya Desa Langon. Selanjutnya dengan beliau di Desa Langon ini mengajarkan agama di Desa Langon, yang pada waktu itu alhamdulillah Desa Langon mayoritas 100% warganya adalah warga Islam. Dan pada kala itu zamannya pada zaman pemerintahan, kalau di Jepara waktu itu Ibu Nyai Ratu Kalinyang, jadi sejajar dengan itu, kewaliannya sejajar para wali songo. Jadi ketika ada beberapa versi cerita lagi sampai terbentuknya ada desa namanya Tendok. Tendok itu tahunan, ada Tendok, ada kali Tendok. Terus waktu itu ada cerita bahwa beliau Mbah Syekh Abdul Rahman itu kan seorang ulama yang tampan. Beliau ibunya Ratu Kalinyamat itu terpesona. Ada cerita seperti itu juga. Ibunya Ratu Kalinyamat itu terpesona menginginkan Syekh Abdul Rahman itu untuk mengabdi pada beliau. Ya, bahasanya mungkin bahasa zaman waktu itu ya karpe pengen menjadi orang dekatnya beliau. Tapi dengan berbagai pertimbangan, karena beliau seorang ulama, tidak mungkin lah, karena beliau punya ditanya kan seorang tokoh, seorang pemimpin yang disegani. Waktu itu suaminya Ibu Sultan Hadirin gitu ya. Karena beliau sudah meninggal pada waktu itu, ibunya Kalinyamat juga topo di Sonder itu, mungkin tahu cerita sedikit tentang Sonder itu. Akhirnya ibunya Ratu Kalinyamat itu melihat ketampanan daripada Syekh Abdul Rahman itu, termasuk kepintarannya, menginginkan untuk menjadi purnakawannya lah, untuk menjadi prajuritnya atau apa waktu itu. Akhirnya beliau agak lebih menolak,
Akhirnya sampai beliau minta sesuatu yang sepulang dari Manti. Karena itu sampai sulit, beliau pulang ke Langon itu sulit, sampai ke Tandok di Tendok, desa Tahunan. Makanya di Tahunan itu ada namanya desa blok Tendok, namanya Dukuh Tendok. Karena itu beliau pada waktu pulang ke Langon itu sampai ke Tandok di Tahunan itu, artinya nggak bisa langsung pulang dengan kematian beliau, artinya bisa pulang sampai ke Langgar Langon. Nah, tradisi yang ditinggalkan oleh beliau di dalam mengajarkan agama Islam di sini adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau memang seorang tokoh memiliki beberapa murid yang memang juga termasuk akal bakal di desa, termasuk yang murid paling muda tapi ilmunya lumayan tua adalah Mbah Sulki Langgar, Mbah Sulki Gilang, yang temannya di makam yang sebelah selatan itu Mbah Sulki Gilang. Itu Mbah Sulki Gilang itu ciri khasnya beliaunya pada waktu itu memang tidak punya keturunan. Beliau masih muda, meninggal masih muda, sukanya pakai gelang akar itu. Cerita beliau sangat suka pakai gelang akar dan termasuk murid yang luar biasa. Yang memiliki karma, memiliki perjuangan yang cukup, tapi masih berusia muda, sudah meninggal. Waktu itu dimakamkan di makam Gelang sebelahnya, gelang itu belakang di situ. Terus ada juga seorang ulama juga yang cukup mumpuni, dia juga dinamakan Mbah Kiai Kramat. Kiai Kramat itu di makam Kramat yang perempatan ke utara itu di kanan jalan itu ada makam Mbah Kramat. Di sana itu beliau seorang murid daripada Mbah Sulki Langgar itu yang memang sangat kuat, sangat dikjaya. Kalau waktu itu kan sangat dikjaya, sangat memiliki ilmu kanuragan yang luar biasa, memiliki perjuangan juga di sini luar biasa. Itu namanya Mbah Kramat, karena makanya di situ dinamakan ada makam Kramat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana itu ada apa ya, kayak situs peninggalannya gitu loh, masih sampai sekarang masih ada. Cuman sekarang untuk yang makam Langgar itu yang utama ya, di makam Langgar itu ada, memang kalau dilihat pasti aneh karena di sekelilingnya itu tanah daratan, tanah gandek, tanah rendah, tapi di makam Langgar itu tinggi sendiri. Terus di sebelahnya juga itu ada yang katanya waktu itu ini ada beberapa versi itu gini. Dulu itu di situ hamparan di sini itu lautan. Biasanya ada yang menyampaikan beliau juga, menurut yang kami tahu beliau tidak memiliki keturunan yang jalan dari Jopol, tidak memiliki keturunan. Itulah sepenggal kisah dari sejarah berdirinya Desa Langman. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.